Three, two, one. Halo, selamat sore Mas Yudi. Selamat sore juga Mbak Mala. Apa kabar nih? Baik. Dari mana nih Mas Yudi? Dari pulang kerja Mbak. Oh, dari pulang kerja langsung ke sini ya? Iya. Sibuk apa nih Mas Yudi sekarang? Ya biasa Mbak, aktivitas sehari di kantor aja. Oke, berarti masih sibuk di kantor ya? Berarti sehat kan ya hari ini ya? Sedang fit? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, terima kasih ya Mas Yudi ya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini ya. Baik, pada sore hari ini kita akan melanjutkan sesi konseling dari pertemuan yang lalu ya Mas ya. Di sini saya akan mengulas kembali apa yang Mas Yudi ceritakan di sesi konseling yang lalu. Kemarin Mas Yudi itu menceritakan bahwa Mas Yudi kesulitan dalam mengendalikan emosi dan hal itu mengakibatkan Mas Yudi terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah benar begitu, Mas? Iya benar Mbak Mala. Oke. Dari pertemuan yang lalu, Mas Yudi juga bercerita bahwa Mas Yudi ingin sekali hidup dengan pikiran lebih tenang, pikiran yang lebih positif, tidak mudah emosian, tetapi keadaan yang terjadi malah sebaliknya. Mas Yudi sering merasa emosi, sering mudah emosi, sulit untuk mengendalikan emosi di sela-sela aktivitas Mas sehari-hari. Benar begitu, Mas? Benar Mbak Mala. Oke, kalau boleh saya tahu, sejak kapan masalah itu muncul, Mas? Sekitar 1 bulan lalu Mbak Mala. 1 bulan yang lalu ya? Iya. Oke, di saat seperti apa masalah ini muncul? Seingat saya gini Mbak Mala, masalah itu muncul di saat pikiran penat tuh pas gini, banyak kerjaan, masalah banyak bareng-bareng. Oke. yang harus diselesaikan bareng-bareng. Oke. Selain itu juga kadang masalah juga ya pas nggak soal kerjaan, juga ada masalah gitu loh. Jadi di saat itu masalah ini baru menyelesaikan, masalah ini belum selesai, ini udah muncul, tuntut menyelesaikan ini lagi, harus selesai. Jadi rasanya tuh pikiran tuh apa ya, capek, bunek gitu. Oh, berarti sering munculnya ketika Mas Yudi merasa penat, Ya, bunek kayak gitu ya, iya. ngurusin kerjaan. Selain kerjaan juga ada masalah di luar kantor seperti itu. Iya. Oke, baik. Emosi apa yang sering terjadi ya, Mas? Yang sering terjadi itu ya marah-marah nggak jelas, kadang-kadang nggak jelasan tuh gini, kadang-kadang yang sesuatu yang sepele yang harusnya itu tidak jadi masalah, itu jadi masalah. Kadang juga misalkan pas di kerjaan ya, misalkan bawahan yang ngelakuin sedikit kesalahan yang harusnya itu ya wajar lah, tapi di saat seperti itu rasanya pengen ngamuk, pengen marah aja, pengen melampiaskan aja itu. Oke. Apakah sebelumnya pernah terjadi? Pernah loh malah. Pernah. Kapan itu? Sekitar 2 tahun lalu ya, kurang lebih 2 tahun lalu. 2 tahun lalu pernah terjadi, kemudian sempat berhenti atau berlanjut? Sempat ada jeda berhenti, sempat ada. Oke. Terus 1 bulan ini muncul lagi. Oh, begitu. Seingat Mas Yudi, peristiwa apa yang Mas Yudi ingat yang mengakibatkan emosi itu muncul kembali? Peristiwa yang itu gini, ya pas apa ya, pikiran penat tuh Mbak Mala. Pikiran penat, capek, pikiran capek. Capek ya, dan mikir sono sini harus kita target, deadline,
apa ya, ya intinya masalah ini belum selesai kok, ini muncul lagi dan barengan tuh loh. Peristiwa yang Mas Yudi ingat pertama kali waktu Mas Yudi emosi. Peristiwa emosi itu ya pasti pikiran capek mbak. Waktu itu pikiran Mas Yudi sedang capek. Ya. Kemudian ada masalah di kantor Ada. di mana? Ada di kantor ada. Di kantor ada masalah, kemudian Kemudian apa ya? Jadi kebetulan waktu itu di kantor tuh ada masalah yang ada lumayan banyak lah, yang masalah itu ya inilah apa, masalah penting lah. Jadi masalah itu penting, belum selesai ada masalah lagi muncul itu. Jadi rasanya pengen jadi mudah terpancing emosi aja. berarti permasalahannya itu hanya di kantor, tidak ada permasalahan di luar ya Mas? Ya ada, tapi ya di luar juga ada, tapi ya sedikit tapi yang utama yang di. Bagaimana hubungan Mas Yudi dengan orang tua dulu? Hubungan saya sama orang tua ya baik mbak, tapi ya gini ya, menurut saya cuma gini dulu apa ya, dulu itu kan saya tuh sering dimarah-marahin sama orang tua gitu mbak. Ya mungkin wajar atau enggak saya kurang tahu ya, tapi kadang-kadang ya saya berpikir kadang wajar, tapi ya pas saat saya tuh nggak melakukan kesalahan itu kok disalah-salahin, dibentak-bentak, itu rasanya sakit tuh mbak. Tapi ya di saat waktu seperti itu dulu tuh saya tidak berani ngomong sama orang tua kalau sebenarnya nggak seperti itu gitu loh, yang orang tua salahkan itu. Jadi ya saya pendam sendiri aja gitu loh, Jadi dulu Mas Yudi sering memendam perasaan sendiri ya, karena sering dibentak-bentak sama orang tua seperti itu. Iya. Bagaimana orang tua memperlakukan Mas Yudi ketika Mas Yudi berprestasi? Seingat saya biasa aja lah, nggak ada perlakuan khusus, nggak ada ya. Yang nggak ada apresiasi, ya nggak ada, ya biasa aja. Ya biasa. Jadi orang tua biasa-biasa saja ya ketika Mas Yudi berprestasi ya? Iya. Baik. Dari perubahan perilaku ini, kira-kira ada yang ingin dirubah nggak oleh Mas dari diri Mas? Ada Mbak Mala. Ya pengen emosi terkontrol, hidup tenang gitu, supaya kerjaan juga nggak terganggu, orang-orang di sekitar juga nggak terganggu gitu loh, dengan emosi yang tidak terkontrol dari sayanya itu. Berarti Mas ingin ini ya, ingin menjadi lebih baik lagi ya dalam mengendalikan emosi ya? Iya pengen banget. Baik, jadi Mas Yudi ini kesulitan dalam mengendalikan emosi ketika sedang merasa capek ya dengan keadaan kantor, dikejar target atau dengan permasalahan kantor yang menumpuk. Kemudian ada beberapa masalah yang ada di keluarga juga ya Mas ya. Kemudian Mas Yudi itu sering melakukan atau melontarkan kata-kata kasar ketika sedang emosi kepada orang di sekitar ya Mas ya. Tetapi hal itu Mas Yudi ingin sekali melakukan perubahan, ingin sekali menjadi orang yang lebih positif dan orang yang tidak mudah marah dan tidak mudah emosi ya.
Iya, Seperti iya. itu ya Mas ya. Iya Mbak Mala. Oh, oke. Jadi kalau saya boleh saran nih ya Mas ya, dari pengalaman saya dulu ketika saya sedang emosi, saya itu melakukan ini, eh, memberi jeda terlebih dahulu untuk berbicara. Seperti itu. Jadi ketika saya sedang emosi, saya tidak bertemu dengan siapa-siapa dulu. Jadi saya berdiam diri dulu untuk berpikir. Kalau emosi saya sedang tinggi-tingginya, biasanya saya mengatur nafas dulu. Jadi saya tidak lampiaskan kepada orang-orang di sekitar, karena nanti pasti berpengaruh buruk. Seperti itu Mas. Jadi pengalaman saya seperti itu, memberikan jeda terlebih dahulu untuk berbicara kepada orang lain. Kemudian saya melakukan relaksasi, kayak gitu. Kemudian bisa juga dengan cara mendengarkan musik yang menenangkan. Seperti itu Mas, pengalaman saya. Jadi pengalaman saya itu bisa Mas contoh untuk Mas lakukan besok ya, mulai besok seperti itu. Jika Mas Yudi emosinya sedang tidak stabil. Seperti itu ya Mas ya. Baik Mbak Mala, coba besok mulai tak coba pas hal itu terjadi lagi. Oke. Baik, berarti kita lihat progres emosional Mas dalam 1 minggu ini ya. Saya jadwalkan di minggu depan lagi untuk melakukan sesi konseling lagi ya Mas ya. Baik Mbak Mala. Oke, terima kasih Mas Yudi sudah datang di sesi konseling ini ya Mas ya. Selamat sore Mas, terima kasih.